Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sukmawati, NPM 101211094, kelas B S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah PAI 3. Pertama ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Kata ma'rifatullah asal katanya dari arafa ya'rifu yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Tahapan ma'rifat, yang satu syariat, kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Golongan ayat yang menjelaskan tentang ma'rifatullah adalah yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini boleh menyentuh sebagai aspek termasuk jalan-jalan ma'rifatullah. Dalam dalil yang ada pada Quran surat 95 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Dengan dalil Quran surat 41 ayat 53 dan Quran surat 3 ayat 190. Ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifat. Yang pertama, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Yang ketiga, hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Yang keempat, amal solehnya bertambah dari waktu ke waktu. Materi kedua, al-mawani fi ma'rifatullah. Yang pertama, meradus syahwat. Berkaitan dengan penyakit hati, nafsu, dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat. Berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau was-was. Maradus syahwat dibagi 4, yaitu al-fisku, kefasikan, dengan dalil dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua ada az-zumu, kezaliman. Dengan dalil, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran surat Asy-Sajdah ayat 22. Yang ketiga ada al-kibru, kesombongan, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Yang keempat, ada al-kasarul ma'ishi, banyak melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Quran surat 83 ayat 14. Kelima ada al-kizbu, kedustaan. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Maradus syubhat dibagi 3, yaitu jahil, dengan dalil Quran surat Az-Zumar ayat 65,
kedua ragu-ragu, Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Yang ketiga menyimpang dan lalai, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Solusi dari meradu syahwat dan meradu syubhat adalah: yang pertama, meradu syahwat, solusinya hati atau kolbu kita harus muhlisanul hudain. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijj ayat 39-40 berkaitan dengan masalah akal dan logika, berbagai hal yang menimbulkan keraguan atau was-was. Solusinya, hidup harus mempunyai tujuan, dan menurut Al-Quran, tujuan hidup yang benar itu adalah mencapai mardutillah. Ahamiyatu ma'rifatullah. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas, sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Manfaat mengenal Allah. Yang pertama, Al-Khalifah dijelaskan di Quran Surat An-Nur ayat 55. 2. Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman, tentram, serta sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sifat-sifat Allah. Ketiga, afal, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersabar dalam kehidupan alam ini. Dukungan dalil yang kuat. Ma'rifatullah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalil nakli. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19. Dalil fitrah dan al-qi ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 190. At-Tauhidah, mengesahkan Allah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Rububiyatullah dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pencipta, Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Yang kedua, pemberi rezeki, Quran Surat Az-Zariyat ayat 57-58. Yang ketiga, pemilik, Quran Surat An-Nas ayat 2. Yang keempat, raja, Quran Surat Al-Fatihah 1-4. Dan juga Quran Surat An-Nas ayat 2. Mulkiyatullah dibagi 4, yaitu yang pertama, pemimpin, Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Yang kedua, pembuat hukum, Quran Surat Yusuf ayat 40. Yang ketiga, pemerintah, Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Yang keempat yang dituju, Quran Surat Al-An'am. Tuhan yang disembah. Dalam surat ini Allah memberikan karunia rumah sucinya, Al-Bain Al-Haram Ka'bah, kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka dari serangan musuh. Di samping itu, Allah juga menempatkan mereka tinggal di sampingnya, sehingga dengan demikian mereka dapat mendapatkan kehormatan perlindungan sekaligus. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat 14 ayat 3, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan
agar jalan Allah itu bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Materi yang terakhir adalah Al-Haya fi Zilali Tauhid, hidup di bawah naungan Tauhid. Kehidupan di bawah naungan Tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Agar generasi ini merasakan hidup di bawah naungan Tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan Tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus sholih. Kesempurnaan Allah dalam kesempurnaan Allah yang pertama adalah zat Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di Quran surat 42 ayat 11, yang artinya Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri, berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikan kamu dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Yang kedua, sifat Allah. Sifat Allah ini dibagi empat menjadi yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat manawiyah. Yang ketiga, nama-nama Allah. Pengertian nama-nama Allah ialah nama-nama yang menjelaskan sifat-sifat Allah SWT yang indah lagi baik. Nama-nama indah dan baik bagi Allah SWT atau Asmaul Husna ini tercantum dalam kitab suci umat Islam berdasarkan surat Al-A'raf ayat 110 yang artinya yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Maka apakah yang kamu anjurkan? Yang keempat, afal, perbuatan Allah. Afal Allah adalah perbuatan Allah bahwa segala yang ada, yaitu alam semesta ini dan segala isinya termasuk manusia, adalah afal perbuatan Allah SWT. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya merupakan afal Allah yang berdasarkan pada surat Al-Buruj ayat 16 yang artinya Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.